Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kami tim Firman Menyapa HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu di pagi yang indah ini akan memerangkatkan kami untuk kembali melakukan berbagai aktivitas. Oleh karena itu ya Tuhan, izinkan kami untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membacanya, demikian juga melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar, kami siap merenungkan, dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau bertanya dulu kepada kaum ibu yang senantiasa bergelut di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih urusan cuci menyuci. Ya, tentunya kalau dikatakan cuci menyuci, kita ingat dulu saya ambil contoh ketika kita mencuci piring. Tentu ketika kita mencuci piring, apa yang harus kita persiapkan? Satu kata kunci di sini adalah kita mempergunakan sabun. Kita percayai menurut pengalaman kita semua, ketika kita menggunakan sabun, kita akan membersihkan berbagai piring yang kotor, gelas yang kotor, atau sendok-sendok yang kotor, ataupun perangkat-perangkat dapur yang telah kita pakai pasti akan kotor. Tetapi ketika kita mencucinya dengan sabun bersama dengan air, akhirnya peralatan yang kotor tersebut akan kembali menjadi bersih. Kata kuncinya adalah kita percaya melalui sabun semua kotor-kotoran akan hilang. Demikian juga piring, gelas atau sendok yang kita pakai itu juga menjadi bersih. Demikian juga dengan iman seseorang. Terlebih bangsa Yehuda ketika mereka percaya bahwa bangsa Asyur akan bisa menolong mereka dari penjajahan bangsa Aram. Bangsa Yehuda percaya bahwa Raja Asyur dan orang-orang Asyur akan membawa mereka keluar dari penindasan bangsa Aram. Nyatanya impian tinggal impian. Kepercayaan mereka tinggallah kepercayaan yang kosong. Mengapa? Justru sebaliknya. Justru Raja Asyur atau bangsa Asyur bukanlah menjadi penolong, bukanlah yang membawa mereka keluar dari penindasan bangsa Aram, tetapi justru bangsa Asyurlah yang menjajah bangsa Yehuda. Oleh sebab itu, ketika pada awalnya bangsa Yehuda sangat mengagung-agungkan Raja Asyur, tetapi justru sebaliknya sekarang bangsa Yehuda menghujat Raja Asyur. Kenapa? Karena tindakan dari Raja Asyurlah maka bangsa Yehuda mengalami pembuangan di Babel. Mengapa demikian? Karena mereka terperangkap dengan jebakan maut. Bangsa Yehuda percaya dengan kepemimpinan Raja Asyur, tetapi justru mereka melupakan Allah yang sesungguhnya, bangsa Israel. Allah sesungguhnya melalui bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena mereka terlena dengan berbagai yang telah diperbuat oleh Raja Asyur. Mereka melupakan dengan Allah yang mereka sembah. Mereka hanya mencari-cari yang terlihat, sementara mereka melupakan dengan Allah yang mempunyai kuasa melebihi dari
Raja Aram. Oleh sebab itu, ketika bangsa Yehuda mengalami tersebut, Raja Ahaz melalui bangsa Asyur telah melakukan penindasan kepada bangsa Yehuda. Tetapi Yesaya menubuatkan dan memberikan penghiburan supaya bangsa Yehuda kembali untuk menantikan pertolongan yang dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena pertolongan dari Tuhan itu melebihi dari Raja Ahaz dan bangsa Asyur. Pertolongan dari Tuhan itu tidak perlu harus dicari-cari hanya untuk mencari kesenangan. Tetapi pertolongan yang dari Tuhan itu adalah ketika Tuhan juga mau mengampuni segala dosa-dosa bangsa Yehuda, di mana bangsa Yehuda bisa keluar dari pembuangan Babel. Bangsa Yehuda juga bisa merasakan bagaimana Tuhan tetap ada di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah kekhawatiran mereka, demikian juga di tengah-tengah ketakutan mereka. Kenapa demikian? Karena Allah adalah penolong yang sejati, Allah mengerti, Allah memahami, dan Allah juga peduli dengan kehidupan bangsa Yehuda. Demikian juga dengan kehidupan kita. Siapakah yang kita andalkan untuk menolong kita? Siapakah yang kita andalkan untuk membantu kita? Siapakah yang kita andalkan yang bisa menjawab pergumulan kita? Kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita adalah orang yang setia, kalau kita adalah orang yang bisa meresponi cinta kasih dari Tuhan, tentunya jawabnya adalah yang kita andalkan adalah Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Tuhanlah sebagai pemberi keselamatan. Tuhanlah penolong sebagai pemberi sukacita, damai sejahtera untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita nantikan pertolongan yang dari Tuhan. Mengapa? Karena pertolongan yang dari Tuhan itu membawa kebahagiaan, sukacita untuk kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami juga bisa menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk kehidupan kami. Tetapi terkadang ya Tuhan, di dalam penantian kami untuk kedatangan Tuhan, kami melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga melupakan hati Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan. Sama seperti bangsa Yehuda yang senantiasa mau berkelompok dengan Raja Ahaz yang membawa mereka di dalam penindasan, yang di dalam penderitaan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong bangsa Yehuda untuk keluar dari pembuangan Babel. Oleh karena Tuhan, kami juga percaya Tuhan juga menolong kami. Tuhan juga memberikan sukacita, damai sejahtera kepada kami. Dan Tuhan juga memberikan kebahagiaan melalui berkat kesehatan jasmani dan rohani. Ajari kami Tuhan, supaya kami setia dan kami juga tetap berusaha dan senantiasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nantikan Tuhan di dalam kehidupanmu dan berkaryalah bersama-sama dengan Tuhan.